Kita hidup di zaman di mana penampilan lebih penting dari kenyataan. Outfit branded, nongkrong di kafe mahal, upload story di restoran fancy, semuanya kelihatan keren. Tapi kalau kita tarik sedikit tirainya, banyak dari mereka yang kelihatan sukses ini sebenarnya sedang bergulat dengan realitas yang jauh dari glamor. Ini yang disebut silent poverty. Kemiskinan yang tersembunyi di balik penampilan yang terlihat mapan. Silent poverty ini fenomena yang banyak banget terjadi, terutama di kalangan orang-orang yang ingin menjaga image. Orang-orang yang gajinya cukup besar, tapi habis buat gaya hidup. Yang tiap bulan terima slip gaji, tapi akhir bulan selalu deg-degan karena rekening hampir kosong. Yang kelihatan sukses dari luar, tapi kalau tagihan kartu kredit datang, langsung sesak napas. Ini bukan cerita 1-2 orang. Ini fenomena yang lebih umum dari yang kita sadari. Masalahnya, silent poverty ini bukan cuma soal uang. Ini soal mental, tekanan sosial, dan cara kita melihat kesuksesan. Kita tumbuh dalam budaya yang seringkali mengukur pencapaian seseorang dari hal-hal yang terlihat. Kalau ada teman lama tiba-tiba sukses, kita langsung kepo. Dia pakai mobil apa sekarang? Bukan kepo dengan hal, dia punya tabungan berapa sekarang? Kalau ketemu saudara yang sudah lama nggak jumpa, pertanyaannya, udah kerja di mana? Bukannya bertanya, kamu bahagia dengan pekerjaanmu? Tekanan ini yang bikin banyak orang akhirnya memilih untuk terlihat kaya daripada benar-benar kaya. Mereka bekerja keras, bukan buat membangun kekayaan, tapi buat menjaga citra bahwa mereka sudah sukses. Kalau dipikir-pikir, ini sebenarnya jebakan psikologis yang cukup berbahaya. Karena semakin kita fokus pada bagaimana orang lain melihat kita, semakin kita lupa melihat kondisi kita sendiri. Banyak orang yang penghasilannya sebetulnya cukup, tapi nggak punya tabungan darurat. Semua uangnya habis buat cicilan mobil, gadget terbaru, nongkrong di tempat hype, dan liburan yang ujung-ujungnya malah nambah utang. Mereka hidup dalam lingkaran konsumsi yang nggak ada habisnya. Begitu gajian, uang langsung ngalir ke pengeluaran yang sebenarnya nggak benar-benar perlu. Lalu akhir bulan, mulai stres dan harus cari cara buat bertahan. Yang lebih parah, silent poverty ini seringkali datang dengan delusi finansial. Delusi ini muncul ketika seseorang merasa dirinya lebih kaya dari yang sebenarnya, hanya karena gaya hidupnya terlihat mahal. Padahal, di balik semua kemewahan itu, realitasnya nggak seindah yang terlihat. Ini kayak ilusi fata morgana di padang pasir. Dari jauh kelihatan ada air, tapi pas didekati cuma pasir kosong. Lalu kenapa orang terjebak dalam silent poverty? Salah satu penyebab utamanya adalah FOMO, fear of missing out. Kita nggak mau ketinggalan tren. Kalau semua teman nongkrong di coffee shop mahal, kita juga harus ikut. Kalau ada tren gadget baru, rasanya nggak bisa ketinggalan. Padahal, seringkali keputusan finansial kita bukan didasarkan pada kebutuhan, tapi pada keinginan buat tetap masuk dalam lingkaran sosial tertentu. Selain FOMO, ada juga faktor hedonic treadmill. Sebuah konsep psikologi yang menjelaskan kenapa manusia selalu ingin lebih. Ketika kita naik gaji, bukannya menabung lebih banyak, kita malah meningkatkan gaya hidup. Awalnya, pakai motor cukup. Tapi begitu ada uang lebih, upgrade ke mobil. Dulu, pakai HP harga 2 jutaan sudah cukup. Sekarang harus flagship. Ini adalah siklus tanpa ujung. Karena semakin kita memiliki lebih banyak, semakin kita ingin lebih lagi. Dan ada satu faktor lain yang sering kita abaikan. Ego. Kadang kita tahu kondisi keuangan kita sedang nggak baik, tapi gengsi buat menurunkan standar hidup. Kita lebih takut terlihat turun kelas daripada benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Ini yang bikin banyak orang bertahan dalam gaya hidup yang nggak sehat, hanya demi validasi dari orang lain. Silent poverty juga bikin kita terjebak dalam ilusi finansial yang berbahaya. Kita merasa aman karena punya penghasilan tetap, tapi lupa kalau keamanan finansial itu lebih dari sekadar gaji bulanan. Kita sering berpikir, nanti juga ada uang lagi bulan depan. Padahal, kalau terus berpikir kayak gini, sampai kapanpun kita nggak akan pernah benar-benar merasa cukup. Dan di sini, ada satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan. Apa arti kesuksesan buat kita? Kalau sukses hanya berarti bisa pamer kemewahan, maka kita akan terus terjebak dalam silent poverty. Tapi kalau sukses berarti punya kebebasan finansial, maka kita harus mulai berpikir lebih jauh dari sekadar gaya hidup. Banyak orang yang diam-diam mengalami silent poverty, tapi nggak sadar karena lingkungan sekitar mereka juga mengalami hal yang sama. Kalau semua orang di sekitar kita hidup dengan cara yang sama, utang di mana-mana, pengeluaran lebih besar dari pemasukan,
tapi tetap ingin terlihat mapan, maka kita akan menganggap itu hal yang wajar. Ini seperti ikan yang hidup di air, tapi nggak sadar kalau dia sebenarnya sedang berenang dalam air yang kotor. Jadi, bagaimana cara keluar dari jebakan silent poverty? Yang pertama dan paling penting, jujur pada diri sendiri. Kita harus berani mengakui kalau ada yang salah dalam cara kita mengelola keuangan. Jangan biarkan gengsi atau tekanan sosial membuat kita terus terjebak dalam pola konsumsi yang nggak sehat. Yang kedua, ubah mindset tentang uang. Uang bukan alat buat pamer atau sekadar buat memenuhi keinginan. Uang adalah alat untuk mencapai kebebasan dan ketenangan hidup. Kita perlu mulai berpikir lebih jauh dari sekadar, bisa nggak ya beli ini? Menjadi apa manfaat jangka panjang dari keputusan finansial ini? Yang ketiga, mulai prioritaskan tabungan dan investasi. Nggak peduli seberapa kecil gaji kita, menyisihkan uang untuk masa depan harus jadi kebiasaan. Karena kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi? Dan yang terakhir, berani melawan tekanan sosial. Kita nggak perlu membuktikan apa-apa ke siapa-siapa. Hidup bukan tentang siapa yang paling terlihat sukses, tapi siapa yang benar-benar bisa menikmati hidup tanpa beban finansial. Biar kamu lebih paham, aku kasih sebuah ilustrasi. Bayangin kamu punya teman namanya Dimas. Dia kerja di sebuah perusahaan startup, gajinya lumayan, sekitar 8 juta per bulan. Kalau kamu lihat kesehariannya, hidupnya enak banget. Setiap hari dia datang ke kantor dengan kemeja rapi, pakai smartwatch terbaru, dan selalu bawa kopi dari brand mahal. Di Instagram, feed-nya penuh sama foto-foto di restoran fancy, staycation di hotel berbintang, atau review gadget terbaru yang dia beli. Tapi yang nggak banyak orang tahu, setiap tanggal 25-an ke atas, Dimas udah mulai deg-degan. Rekeningnya makin tipis, bahkan kadang sisa ratusan ribu. Gajinya memang cukup besar, tapi semuanya langsung menguap begitu masuk rekening. Cicilan motor, tagihan kartu kredit, langganan aplikasi yang nggak kepake, biaya makan di luar, dan berbagai kewajiban sosial kayak traktir teman atau ikut patungan kado. Bulan lalu, laptopnya tiba-tiba rusak. Dia panik karena tabungan daruratnya 0. Pilihannya cuma 2, minjem uang atau gesek kartu kredit lagi. Dia akhirnya milih gesek kartu, nambah utang baru, dan berharap bulan depan ada keajaiban buat nutupnya. Dimas sebenarnya sadar kalau keuangannya berantakan. Dia sering bilang ke dirinya sendiri, nanti kalau udah naik gaji, aku bakal lebih disiplin nabung. Tapi setiap kali naik gaji, gaya hidupnya juga ikut naik. Dulu dia naik motor ke kantor, sekarang harus naik mobil biar kelihatan lebih sukses. Dulu pakai HP mid-range, sekarang harus flagship biar nggak ketinggalan tren. Ini bukan cerita soal orang miskin atau kaya. Ini soal cara kita memandang uang. Banyak orang kayak Dimas yang sebenarnya punya penghasilan yang cukup, tapi nggak punya kendali atas keuangannya sendiri. Mereka hidup dari gaji ke gaji, selalu berharap ada pemasukan tambahan, tapi nggak pernah benar-benar siap kalau ada keadaan darurat. Dan yang lebih parah, mereka nggak berani menurunkan standar hidup. Mereka lebih takut dikira turun kelas daripada benar-benar mengalami kesulitan finansial. Dimas sebenarnya bisa aja mulai mengurangi jajan kopi mahal atau berhenti langganan layanan yang nggak dipakai. Tapi di kepalanya, itu terasa seperti kemunduran. Silent poverty bukan soal seberapa besar gaji kita, tapi soal bagaimana kita mengelola uang yang kita punya. Dan kalau kita nggak mulai jujur sama diri sendiri, kita bakal terus terjebak dalam ilusi kemapanan yang rapuh. Silent poverty adalah kenyataan yang banyak terjadi di sekitar kita. Tapi kabar baiknya, kita bisa memilih untuk keluar dari jebakan ini. Semua berawal dari cara kita melihat uang, dan bagaimana kita memutuskan untuk menggunakannya. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita, tapi bagaimana kita merasa tentang hidup kita sendiri. Semoga bermanfaat dan see you di next video.